Dan kalau kita bicara mengenai organ, sekarang kan kenapa banyak isu kolesterol, isu diabetes, dan kita kan sering dengar isunya penyebabnya karena pikiran. Kemarin ingat tidak kita membahas sympathetic nerve dan parasympathetic nerve? Jadi saat kita menghadapi stres, saraf simpatetik ini akan mengaktifkan kortisol, kemudian dia akan melepaskan glukosa ke dalam darah, menaikkan detak jantung. Pikiran itu adalah bentuk dari qi. Saat pikiran stres, dia menguras cadangan energi di tubuh kita. Pada saat cadangan energi di tubuh kita terkuras, semua organ itu melemah. Akan muncul penyakit-penyakit tadi. As a kid, the things I did were hidden under the grid. Young and naive, I never believed that love could be so well hid. With regret, I'm willing to bet, say the older you get, it gets harder to forgive and harder to forget. It gets under your shirt like a dagger at work. The first cut is the deepest, but the rest still flipping hurt. You build your heart of plastic, get cynical and sarcastic, and end up in the corner on your own. Silakan mengambil posisi. Kalau mau menyesuaikan tadi misalnya di posisi white knee child pose, sekarang mau di rolling panda, ataupun tadinya di rolling panda sekarang mau di white knee child pose, tidak masalah, jadi tidak harus sama. Target areanya sama, lengan bagian luar. Mulai dengan menyilangkan lengan kiri, apakah bertumpu di lutut atau menurunkan bokong ke tumit. Apakah bertumpu dengan kedua lutut atau menjulurkan satu kaki ke arah luar. Struktur tulang kita kiri dan kanan tidak sama. Kondisi mental kita juga akan mempengaruhi sisi kiri dan kanan tubuh kita. Jadi saat melakukan sebuah pose, menyadari rasa yang muncul saat menahan pose ini pada sisi tersebut tanpa menggunakan patokan sisi sebelumnya. Kaki dibuka lebar, kedua tangan bertumpu atau menggantung. Kita diam dulu sejenak di posisi elephant dangling. Meletakkan tangan di matras atau kalau perlu menggunakan blok di bawah tangan, silahkan gunakan bloknya. Mengangkat dada, mendorong dada menjauh ke depan. Kembali rendahkan. Menekuk lutut, aktifkan perut, roll up. Kita ke posisi berdiri. Tangan menghadap ke bawah, roll up, aktifkan perut. Membawa kedua tangan melewati kepala, menyimpan pada perut bawah. Lagi, tarik nafas, kita mengambil energi kebaikan dari semesta. Menghembuskan nafas, dorong keluar segala sesuatu yang membebani, kembalikan ke bumi. Mengambil energi dari bumi, tarik nafas, roll up. Simpan pada perut bawah. Mbak, itu kan kalau bicara fascia ya, fascia itu kan mengandung gel dan kolagen. Nah, pada saat kita menua, kolagen kan berkurang. Ya. Jadi kan penampakan kulit kan menjadi sedikit keriput-keriput gitu kan. Nah, terus kalau misalnya kita minum suplemen kolagen, kan bisa jadi kinclong tuh katanya ya. Itu apakah memperbaiki serat-serat yang kusut itu atau bagaimana ya? Jadi pada saat kita menua, serat-serat kolagen ini kehilangan elastisitasnya. Kan kalau dia masih elastis, kulit kita jadi lebih elastis kan, lebih tidak kolaps. Kalau dipegang tuh masih elastis, tapi kalau sudah keriput kan nggak elastis lagi kan kulitnya. Nah jadi
kolagen itu kehilangan elastisitasnya. Jadi ya karena memang faktor umur sudah pasti lah ya gitu. Nggak bisa dihindari, tapi bisa diperlambat. Berita baiknya. Dengan mengkonsumsi dari luar, apakah akan membantu kembali tambahan kolagen atau elastisitas dari kolagen? Saya yakin sekian persen iya. Tetapi sesuatu yang masuk ke dalam tubuh kan melalui proses pengolahan dulu kan di lambung, kemudian diserap oleh limpa. Nah, bergantung pada dua organ ini, apakah kolagen yang kalian minum diserap banyak atau lebih banyak dibuang besok paginya. Jadi bukan hanya mengenai yang masuk, tapi kemampuan tubuh untuk menyerap. Dan karena itu datangnya dari luar, otomatis kan dia ibaratnya gitu terbatas kan jumlahnya. Jadi pada saat tidak minum ya mungkin hilang lagi efeknya gitu. Tapi kalau kita latih, tubuh kita memberikan latihan, nah tubuh ini yang dilatih supaya regenerasi atau elastisitas dari kolagen ini masih terjaga. Gitu. Kira-kira begitu? Jadi lebih baik kita tetap berlatih gitu ya? Ya, dikombinasikan atau berlatih karena jadi di sana ada namanya superficial fascia di bawah kulit. Nah, ini yang menyimpan memori sentuhan, apa yang kita rasakan, yang akan membentuk bagaimana struktur face kita. Mbak Yuni, Mbak mau nanya dong, kalau aku kan selama ini belajar yin emang untuk ini ya, untuk ke diri sendiri gitu, praktek ke diri sendiri, karena emang waktu setahun yang lalu pas tahu yin yoga terus privat, habis itu kok ternyata merasakan manfaatnya, akhirnya pengen belajar gitu, tertarik. Nah cuma tadi statementnya Mbak Yuni kalau misalnya ngajar nih, Mbak Yuni kan kalau ngajar nggak sempat praktek, nggak sempat buat diri sendiri gitu. Apakah memang kalau guru yoga itu pada saat dia ngajar itu dia nggak melaksanakan itu juga, atau hanya fokus ke muridnya aja Mbak, sedangkan untuk dirinya sendiri dia harus praktis sendiri gitu ya Mbak ya? Ya, yang pertama mengajar itu adalah mengenai mereka yang ada di kelas kita. Kan kita mengajar ya. Artinya kita memperhatikan kebutuhan peserta yang ada di kelas kita. Secara energetik, saya membawa intention saya keluar. Mengamati peserta, meskipun saya melakukan gerakan. Misalnya pada saat melakukan latihan hatha, vinyasa, atau yin, saya ikut melakukan gerakan. Secara fisik kan saya melakukan yoga gitu ya. Tetapi secara pikiran, secara energetik, saya mengeluarkan energi itu, saya membagi energi itu untuk mereka yang ada di kelas. Pada saat saya melakukan self practice, saya melakukan latihan itu untuk diri saya sendiri. Meskipun gerakannya sama, tapi intentionnya ke dalam. Nah itu kalau kita bicara mengenai energi akan jauh sekali bedanya kan. Yang sayangnya gitu loh, realitanya pada saat kita sibuk sebagai kebetulan Tuhan memberikan banyak kita kesempatan mengajar, memberikan banyak kelas. Nah biasanya kita suka keteteran untuk self practice. Karena kan sudah banyak misalnya nih kelas, mengajar kelas dari pagi 4 kelas. Malam sudah nggak punya energi lagi untuk latihan misalnya. Nah sama seperti saya misalnya, saya sudah melakukan hari ini misalnya dari pagi sampai sore mengajar. Nanti sore karena waktu malam hari itu bukan waktu untuk yang, jadi saya biasanya menghindari melakukan latihan yang di malam hari. Jadi saya paling hanya bisa melakukan meditasi, bisa melakukan yin, supaya saya recharge kembali energi yang saya keluarkan saat mengajar. Nanti pada saat tidak mengajar, saya bisa fokus di sana melatih fisiknya. Jadi pada saat saya biasanya tidak mengajar, saya banyak melakukan latihan yang. Karena muscle saya tidak banyak terlatih saat saya mengajar seperti ini. Karena kan saya banyak duduk. Jadi kalau kalian kebetulan mengajar kelas hatha, vinyasa misalnya, kan kalian banyak melatih muscle tuh saat bergerak. Intentionnya yang tidak gitu kan. Nah pada saat kalian self practice, mungkin kalian butuh yin di sana untuk membawa lagi awareness-nya ke dalam. Jadi kebutuhan setiap guru yoga berbeda. Dan apakah self practice bisa digantikan saat mengajar? Tidak kalau menurut saya. Begitu?
kalau tadi itu kan diskusi kita tentang ini ya Mbak ya, tentang penyakit kepikiran kemudian berdampak terhadap fisik, salah satunya tadi CA gitu. Nah kalau sekarang ini kan ya apa namanya, banyak itu yang kasus kayak kolesterol tinggi, kemudian juga hipertensi, diabetes gitu. Itu kan selain faktor makanan juga faktor pikiran ya Mbak ya. Nah kira-kira apa namanya, ada nggak sequence ataupun pose-pose yang bisa untuk membantu merilis itu Mbak? Semua latihan yoga bermanfaat kok, semua isu ini, selama pada saat latihan kita tujuannya adalah untuk kesehatan bukan untuk perform gitu kan. Kadang kan kalau kita latihan yoga, kadang kita untuk perform sebuah pose gitu kan. Kalau latihannya untuk kesehatan, semua latihan yoga itu akan bermanfaat bagi isu ini, karena secara energinya akan mengalir dengan lebih lancar. Secara pikiran juga jadi lebih positif, kecuali kalian salah pergaulan, yoga jadi lebih negatif. Jadi ingat, yoga meskipun positif, kadang kita salah pergaulan, jadinya ngomongin orang lah, jelek-jelekin orang lah gitu. Jadi lupakan pergaulan seperti itu, cari yang lebih positif. Dan kalau kita bicara mengenai organ, sekarang kan kenapa banyak isu kolesterol, isu diabetes, dan kita kan sering dengar isunya penyebabnya karena pikiran. Kemarin ingat tidak kita membahas sympathetic nerve dan parasympathetic nerve? Sympathetic nerve itu adalah saraf stres, bukan saraf stres, salah. Saraf yang akan aktif saat kita menghadapi stres. Jadi saat kita menghadapi stres, saraf simpatetik ini akan mengaktifkan kortisol, kemudian dia akan melepaskan glukosa ke dalam darah, menaikkan detak jantung. Jadi pada saat glukosa dilepaskan ke dalam darah, kalau kita sering stres modenya kan otomatis gulanya banyak dilepas ke darah kan, yang menyebabkan gula darah kita naik. Jadi itu salah satunya. Kalau kita lihat dari fisiknya ya. Kalau dilihat dari segi energetik, semua stres pikiran itu menguras tabungan essence namanya. Tabungan energi kita. Pikiran itu adalah bentuk dari Qi. Saat pikiran stres, dia menguras cadangan energi di tubuh kita. Pada saat cadangan energi di tubuh kita terkuras, semua organ itu melemah. Akan muncul penyakit-penyakit tadi. As a kid, the things I did were hidden under the grid. Young and naive, I never believed that love could be so well hid. With regret, I'm willing to bet, say the older you get, it gets harder to forgive and harder to forget. It gets under your shirt like a dagger at work. The first cut is the deepest, but the rest still flipping hurt. You build your heart of plastic, get cynical and sarcastic, and end up in the corner